Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RS Dr. Bratanata. Jumpa lagi dengan podcast Bratanata. Kali ini kita akan membahas mengenai episode yang kedua bersama saya Dr. Cika Marzelina. Pada hari ini kita akan kedatangan dokter, yaitu salah satu dokter kandungan yang terbaik di RS Dr. Bratanata, yaitu Dr. Firmansyah SPOG, subspesialis Obgyntos. Selamat siang dokter. Selamat siang Cika. Apa kabarnya dok hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Oh iya dok, kan kalau di zaman sekarang ya dok ya, sekarang kan lebih ngetren ini mengenai USG 4 dimensi, apalagi betul, dari ibu-ibu hamil yang dari usia muda sampai ke dewasa tua itu banyak yang lebih kepengen USG untuk 4 dimensi. Jadi dok, saya juga penasaran nih sebenarnya apa itu USG 4 dimensi dokter. Boleh dijelaskan dokter biar sobat bisa dengar semuanya. Jadi gini ya dokter Cika, USG itu dulu awalnya tuh 2 dimensi, kemudian ditemukan penemuan baru teknologinya 3 dimensi dan sekarang 4 dimensi. Jadi kalau pada 2 dimensi USG-nya itu gambarnya itu yang kita dapatkan seperti gambar biasa. Jadi dia 2 dimensi panjang sama dimensi lebar, horizontal sama vertikal X sama Y. Jadi kalau yang 3D 3 dimensi itu berarti ketambahan 1 dimensi lagi, yaitu dimensi kedalaman, dimensi Z biasanya tuh, dimensi Z. Kali yang 4 dimensi itu yang 3 dimensi dengan ditambah dimensi waktu. Jadi kalau pada 2 dimensi itu kelihatan seperti gambar seperti apa, gambar di kertas gitu. Pada 3 dimensi dia seperti suatu benda benar-benar yang ada volumenya yang berada dalam satu ruangan. Nah, pada yang 4 dimensi, yang 3 dimensi tadi, jadi bayinya itu kelihatan seperti bayi betulan. Kemudian dia gerakannya bisa kita tangkap dengan 4 dimensi itu. Jadi itu bedanya antara 4 dimensi, 3 dimensi sama 2 dimensi. Baik dokter. Oh iya dok, berarti USG 4 dimensi ini USG yang paling bagus ya dok ya? Ya, jadi teknologinya kan paling terbaru sehingga kejelasannya, kontrasnya itu jauh lebih baik daripada yang awal-awal dulu yang 2 dimensi. Walaupun yang 3 dimensi, 4 dimensi ini tuh tetap akan menggunakan mode yang 2 dimensinya dulu untuk orientasi sebelum dipindahkan untuk ke arah region of interestnya yang mau kita cek. Jadi di situ bedanya. Jadi tentu 2 dimensi mesin yang dulu itu akan kalah jauh tingkat kecerahan gambarnya, tingkat detailnya, tingkat kejelasannya dibanding yang mesin 3 dimensi. Apalagi kalau dibandingkan dengan mesin yang mampu 4 dimensi, kalau kita pakai mode yang 2 dimensinya itu jelas akan jauh lebih terang daripada yang dulu. Seperti itu bedanya. Ya dok ya, berarti ya. Oh ya dok, kalau untuk biasanya kan nanti banyak nih pertanyaan dari ibu-ibu hamil, sobat-sobat RS Bratanata. Untuk USG 4 dimensi itu dok, dari mulai usia berapa dok kandungannya bisa boleh pakai USG 4 dimensinya? Jadi 4 dimensi ini pada dasarnya ada beda dengan yang 2 dimensi sama 3 dimensi ya. Cuman yang itu tadi bedanya bahwa dia gerakannya itu real time, jadi kelihatan kayak nonton video kita. Nah di situ. Jadi karena itu kapan bisa dipakai ini? Pada dasarnya di semua umur kehamilan bisa dipakai. Jadi mulai dari trimester 1, trimester 2 sampai trimester 3 itu bisa dipakai 4 dimensi. Cuman kalau tujuan kita kan melihat itu kan untuk melihat fungsi organ, kondisi organ-organ bayi, kondisi air ketuban, kondisi plasenta. Tentu kita harapkan organ-organnya sudah terbentuk semua baru kita akan lakukan itu. Jadi biasanya itu diperlukan kalau sudah usia umumnya dikatakan antara di atas 6 bulan sampai 8 bulan, jadi 26 minggu sampai 32 minggu. Iya, karena ini ya sobat ya, karena kalau misalnya di bawah
trimester 1 kayaknya belum kelihatan apa-apa ya. Ya. Satu lagi yang harus diingat bahwa 4 dimensi ini sebenarnya kan dipakai kalau ada kebutuhan. Pada dasarnya seperti itu. Walaupun bagi ibu-ibu itu sebenarnya suatu excited kalau karena bisa melihat bayinya menguap di dalam itu, bisa melihat wajahnya. Padahal sebenarnya tujuan sebenarnya dari USG ini kan sebenarnya untuk diagnostik melihat kondisi apakah bayinya tumbuh berkembang normal atau ada masalah di situ. Dan untuk keperluan itu sebenarnya dengan 2 dimensi itu sudah mencukupi untuk screeningnya. Sudah bisa. Ya, hanya saja pada 3 dimensi dan juga 4 dimensi itu kita bisa melihat permukaan. Jadi karena dia kan seperti bayi sungguhan dilihatnya. Bayi sungguhan, bukan seperti gambar seperti yang hitam putih. Iya, hitam putih seperti 2D. Tapi sebenarnya untuk keperluan diagnostik untuk medis itu sudah mencukupi dengan 2 dimensi. Dan khususnya untuk kenapa kata Dokter Cika tadi ibu-ibu sekarang terutama yang ibu-ibu milenial ya. Iya, yang muda-muda. Muda-muda tentu kadang-kadang biasanya yang utama diinginkannya dengan 4 dimensi itu adalah untuk untuk melihat bahwa oh ini bayi saya seperti bayi sungguhan sudah dalam perut. Padahal sebenarnya untuk kepentingan diagnostik sebenarnya cukup dengan 2 dimensi sudah mencukupi itu. Jadi biasanya kita pakai 4 dimensi ini kalau kita membutuhkan diagnostik yang lebih detail di permukaan badan bayi. Tapi tentu tidak menutup kemungkinan kalau ternyata ibu-ibu ingin dikerjakan 4 dimensi, ya bisa saja. Iya. Baik, Dok. Jadi Dok, berarti kan tadi dokter sudah menjelaskan kalau USG 4 dimensi itu bisa juga melihat kelainan cacat bawaan pada bayi ya Dok ya, bisa mendeteksi. Nah Dok, sekarang kan banyak nih ibu-ibu juga penasaran nih sama jenis kelamin. Biasanya kan saya lihat kalau misalnya ibu-ibu yang di USG dengan USG yang 2 dimensi atau 3 dimensi yang hitam atau hitam putih ya Dok ya. Nah itu kan kadang dokternya bilang ini jenis kelaminnya cowok ya. Nah tapi ketika lahiran itu yang keluar tuh beda, cewek. Nah kalau untuk USG 4 dimensi ini dokter, misalnya sudah terdeteksi nih cowok, apakah bisa berubah lagi atau tetap sama cowok untuk penglihatan USG-nya? Dimensi ya. Ya. Jadi kita fokus ke masalah melihat jenis kelamin ya. Walaupun tidak semua negara, tidak semua tempat membolehkan itu. Karena itu jadi di tempat di poli saya itu kalau ini biasanya saya tanya dulu dia mau lihat apa tidak. Kadang-kadang di Indonesia pun walaupun tidak dilarang, di Indonesia ada ibu-ibu yang malah tidak mau dia dikasih tahu. Jadi biasanya saya tanya dulu. Nah, dalam hal 2 dimensi pada dasarnya itu sama dengan 3 dimensi maupun 4 dimensi. Cuman hanya saja kalau pada 4 dimensi itu warnanya tuh gambarnya itu lebih jelas, lebih detail sehingga begitu bisa diambil gambarnya yang pas itu. Ada buku yang bilang bahwa 100% pada dasarnya bisa dipastikan bahwa itu jenis kelamin ini, akurasinya ya, karena kelihatan benar bentuknya tuh 4 dimensi. Nah, tetapi pada 2 dimensi kan sebenarnya akurasinya juga bisa bagus. Jadi kenapa ada kesalahan? Biasanya karena ada salah penilaian dalam hal gambar itu, dalam hal gambar. Dan ini juga untuk jadi catatan kita bahwa semua jenis pemeriksaan itu kita harus ingat bahwa dia ada kesulitan, kadang-kadang ada hambatan sehingga tidak bisa terlihat. Misalnya kalau kelaminnya tertutup oleh tungkai bayi, pahanya atau dirapatkannya pahanya sehingga gambarnya tidak bisa kelihatan jelas, itu tidak memungkinkan untuk dilihat. Jadi secara teknis memang ada yang bisa keliru. Jadi biasanya kalau yang keliru itu biasanya penilaiannya itu sudah tidak terlalu jelas tapi agak dipaksakan untuk menilai. Biasanya seperti itu. Baik dokter, penjelasan dokter tadi cukup ini ya Dok ya,
lengkap. Tapi dok, banyak nanti nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat RS Bratanata. Mungkin ada juga yang masih bingung ya dok ya. Sebenarnya dok, waktu ibu hamil datang ke rumah sakit kan itu mau di USG. Apa aja ya dok yang mau dilihat itu sebenarnya? Jadi ini untuk semua USG ya, Dokter Cika. Jadi 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Biasanya kita melakukan pemeriksaan USG itu untuk melihat yang pertama itu adalah bayinya. Jadi bayinya mulai dari kepala, dada, perut, sampai ke tungkai-tungkainya. Kemudian satu lagi air ketubannya yang dinilai itu. Air ketubannya cukup nggak atau kurang tidak, atau terlalu banyak, bisa dilihat. Kemudian yang ketiga kita lihat plasentanya, letaknya bagus apa tidak. Kan ada juga plasentanya yang tidak normal, yang tumbuhnya menutupi jalan keluar bayi malah, sehingga bisa terjadi pendarahan. Nah, pada bayi sendiri juga, pada bayinya sendiri itu, pada janinnya sendiri itu bisa dilihat. Kalau 2 dimensi hanya melihat bagian dalamnya saja, karena dia kan hanya dimensi panjang dan lebar. Pada yang 3 dimensi dan 4 dimensi itu bisa melihat permukaannya, dan khusus yang 4 dimensi bisa real time ya. Jadi bisa kita melihat bayi dalam 3 dimensi, kemudian itu gerakannya tuh bisa ditangkap juga oleh alat USG-nya, jadi bisa lebih lengkap. Jadi pada bayinya sendiri tuh bisa kita lihat apakah perkembangan organ-organnya normal atau ada masalah-masalah lain misalnya. Terutama kelebihan dari 4 dimensi sama 3 dimensi yang tidak dimiliki oleh 2 dimensi, bahwa kita bisa melihat bagian luarnya. Misalnya lilitan tali pusat itu bisa dilihat pakai 2 dimensi, tapi kalau dengan 4 dimensi itu kita bisa lihat, kalau gambarnya bagus itu bisa 100% itu lilitannya itu bisa kelihatan apa enggak. Lebih jelas ya. Ya, bisa juga kalau di kepala, bagian dalamnya itu isi kepalanya, otaknya bisa dinilai dengan 2 dimensi. 4 dimensi juga bisa, ada modenya tersendiri, dan bisa juga dilihat misalnya ada kelainan di situ, misalnya ada kelainan di kepala janin itu yang anencefali namanya, misalnya kepalanya tidak ada tuh, yang hanya separuh tempurung kepalanya tidak ada. Atau kalau di bagian belakang di punggungnya itu yang neural tube defect namanya, jadi ya misalnya spina bifida. Kalau di abdomen itu misalnya kalau ada kelainan di mana organ-organ ususnya itu di luar perut bayinya, itu bisa kelihatan dengan 2 dimensi, dan 4 dimensi itu lebih jelas, lebih akurat. Jadi biasanya kita gunakan untuk yang 2 dimensi, kalau diperlukan akan dilakukan dengan 4 dimensi. Baik dokter. Jadi sobat RS Bratanata, sebenarnya dok, untuk USG itu sebenarnya sama ya dok ya, mau USG 2 dimensi, 3 dimensi atau 4 dimensi. Berarti menurut penjelasan dokter tadi, misalnya ibu hamil nih datang ke dokter periksa, sebenarnya di USG 2 dimensi bisa nampak ya dok ya, cuman untuk lebih memperjelas lagi, jadi kita pakai yang 4 dimensi ya dok ya, begitu ya dok ya? Ya, jadi misalnya gini, kalau USG yang hanya mampu 2 dimensi itu jelas kalah jauh dalam hal gambarnya. Yang kalau yang 4 dimensi kan mesinnya itu lebih bersih, lebih detail gambarnya. Kemudian lagi, tetapi yang 4 dimensi juga sebelum dipindahkan ke mode 4 dimensi itu orientasinya pakai 2 dimensi dulu. Jadi jelas antara 2 dimensi dengan mesin yang terbaru dengan yang mampu 4 dimensi seperti yang kita punya itu, yang 2 dimensi zaman dulu tuh jelas kalah jauh dari segi itu. Nah, satu lagi keunggulannya 4 dimensi ini, dia yang tadi itu saya bilang bahwa dia bisa melihat permukaan. Jadi kalau trennya di ibu-ibu kan biasanya melihat wajah sama jenis kelamin. Cuman sebenarnya bukan hanya itu. Yang saya jelaskan barusan bahwa kalau ada masalah berupa kelainan kongenital, jadi kecacatan tuh bisa dilihat, misalnya ini
Misalnya bibir sumbing bisa kelihatan itu. Nah, bisa kelihatan, sehingga kalau gambarnya itu didapat tuh bisa 100% kita katakan akurasi diagnostiknya, karena kan 3 dimensinya itu jelas benar. Baiklah, Sobat RS Bratanata, kita cukup banyak mendengar penjelasan dari Dr. Firmansyah, SPOG, mengenai apa itu USG. USG secara umum, ada USG 4 dimensi, kelebihan kekurangannya. Mungkin kalau jika Sobat RS Bratanata ingin melakukan pemeriksaan kandungannya, atau mungkin dari keluarga, bibi atau ponaannya, silakan datang ke RS kita. Kita mempunyai alat USG yang lengkap. Baik dokter, mungkin sampai di sini ya dok ya podcast episode kedua kita mengenai USG 4 dimensi dan USG secara umumnya. Terima kasih ya dokter ya atas kesempatannya, waktunya bisa bergabung di podcast kita. Sama-sama dok. Salam sehat selalu.